Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Indah Math Channel. Channel ini merupakan channel pembelajaran matematika. Bagi yang baru bergabung, silahkan subscribe terlebih dahulu dan juga ditunggu like-nya. Dan kalian juga bisa share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Oke teman-teman, kita lanjutkan saja pembahasan kita kali ini tentang rotasi dan dilatasi. Video ini merupakan lanjutan dari video kita sebelumnya, yaitu tentang refleksi dan juga video tentang translasi. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan rotasi? Rotasi merupakan perpindahan objek, di mana objek di sini bisa meliputi suatu titik, garis, ataupun kurva, dan juga sebuah bangun, ya, karena diputar sejauh theta. Theta menunjukkan besar suatu sudut tertentu, diputar dengan titik pusat tertentu dan arah tertentu, di mana arah di sini bisa berlawanan dengan arah jarum jam, bisa juga searah dengan arah jarum jam. Jika diputar berlawanan arah dengan arah jarum jam, maka sudutnya positif, dan jika diputar dengan arah searah jarum jam, maka sudutnya negatif, gitu ya. Nah, kita coba menemukan suatu rumus, gitu ya. Kita coba untuk menurunkan lah ya suatu rumus di mana suatu titik dirotasi pada titik pusat, yaitu titik pusat O 0,0 dengan sudut rotasi theta, ya. Kita coba misalkan ada suatu titik di sini, katakanlah titik P dengan koordinat x, y. Kita putar misalkan berlawanan arah dengan arah jarum jam, ya, sebesar theta, ya, misalkan sebesar theta di sini. Nah, theta derajat diputarnya terhadap titik pusat O, ya, titik 0,0. Di sini kita dapatkan bayangannya dengan bayangan P aksen, ya, misalkan koordinatnya adalah x aksen, y aksen, ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan berapa sih x aksen, y aksen, gitu ya. Kita coba misalkan di sini kita proyeksikan, ya, titik P aksen ini ke sumbu y, katakanlah sumbu x, maaf. Kita proyeksikan P aksen ke sumbu x, kita kasih nama saja misalkan Q aksen, ya. Kemudian kita proyeksikan juga titik P ini ke sumbu x, ya. Kita kasih nama saja misalkan Q. Nah, sehingga kita dapatkan di sini ada dua buah segitiga siku-siku, ya. Yang pertama adalah segitiga siku-siku OP aksen Q aksen dengan siku-siku di Q aksen. Yang kedua adalah segitiga siku-siku OPQ dengan siku-siku di Q. Nah, berarti kalau segitiga siku-siku di sini kita bisa gunakan trigonometri, ya, perbandingan trigonometri. Katakanlah misalkan ini adalah sudutnya alfa, ya. Jadi sudut untuk segitiga OPQ, sudutnya di sini sudut lancipnya alfa. Nah, kita perhatikan, ya, satu-satu. Misalkan perhatikan untuk segitiga siku-siku OPQ, ya. Untuk segitiga siku-siku OPQ, di sini kan X dan Y-nya, gitu ya. Katakanlah sisi miring biasanya kita sebut saja R, ya. Ini juga sama, sisi miringnya R. Nah, untuk titik X berarti di sini, ya, X. Ini kan X, ini Y, ya. Nah, kalau kita mau cari X, berarti kan hubungannya untuk perbandingan trigonometri terhadap segitiga siku-siku itu kan di sini berarti samping, ya. Ini sisi di samping sudut, kemudian ini sisi miring berarti sami. Nah, kalau hubungannya sami, kita masih ingat itu adalah kosinus, ya. Jadi kosinus alfa itu sama dengan samping per miring. Sampingnya adalah X, miringnya R. Jadi X per R. Maka kita dapatkan X-nya adalah R kali cos alfa. Nah, R kali cos alfa, gitu ya. Nah, kemudian untuk Y berarti kan depan sudut, ya. Depan miring berarti sin, ya. Sin alfa itu Y per R. Sehingga kita dapatkan Y-nya itu sama dengan kalikan, ya, berarti R kali sin alfa, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kita perhatikan untuk segitiga yang O P aksen Q aksen.
Nah, untuk segitiga kalau yang ini segitiganya adalah segitiga OPQ ya. Kita tulis di sini untuk segitiga OPQ, siku-siku di Q. Yang berikutnya perhatikan segitiga OP aksen, Q aksen dengan siku-siku di Q aksen. Sudutnya adalah berarti theta plus alfa ya, segini kan. Nah, ini saja theta, ini alfa. Jadi sudutnya adalah theta plus alfa. Dengan cara yang sama berarti ini kan X aksen nih. Ini X aksen ya, yang ini adalah Y aksen. Nah, untuk X aksen berarti cos ya, kita pakai cos. Cosinusnya berarti sudutnya theta ditambah alfa gitu ya. Theta ditambah alfa itu sama dengan X aksen per R ya. Maka X aksen itu sama dengan R kali gitu ya, R kali cosinus theta plus alfa ya. Kemudian Y aksennya ya, Y aksennya berarti sin ya, sin theta plus alfa itu sama dengan Y aksen per R. Maka Y aksen itu sama dengan R kali sin theta plus alfa. Nah, berikutnya kita ingat rumus cos jumlah ya, cos jumlah dari dua buah sudut yang berbeda. Jadi cos theta plus alfa itu sama dengan, rumusnya adalah cos A kali cos B. Jadi kalau cos A plus B itu sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Maka cos theta plus alfa itu sama dengan cos theta kali cos alfa dikurang sin theta kali sin alfa. Ya, sementara untuk sin theta plus alfa itu rumusnya adalah sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Sehingga nanti ini kita uraikan, untuk sin theta plus alfa itu sama dengan sin theta kali cos alfa ditambah cos theta kali sin alfa. Nah, kita lanjutkan saja ya di slide berikutnya karena tidak cukup kalau saya tulis di sini. Maka kita lanjutkan saja. Oke, kita lanjutkan di sini ya. Yang tadi di slide yang baru biar lebih luas. Kita punya tadi bahwa X itu sama dengan R cos alfa ya. Kemudian Y-nya tadi adalah R sin alfa ya. Kemudian kita juga punya tadi X aksen adalah R cos theta plus alfa, sedangkan Y aksen itu adalah R sin theta plus alfa. Nah, kita akan uraikan sesuai dengan rumus tadi ya, bahwa cos theta plus alfa itu sama dengan cos jumlah ya, ini cos jumlah sama dengan cos min sin ya. Jadi X aksen sama dengan R kali cos theta cos alfa dikurang R sin theta sin alfa ya. Jadi cos min sin. Sedangkan untuk Y aksennya R sin jumlah itu adalah sin cos plus cosin ya. Jadi R sin theta cos alfa plus R cos theta plus sin alfa ya. Nah, di sini berarti kita punya bahwa R cos alfa nih, R cos alfa itu sama dengan X. Sedangkan R sin alfa itu sama dengan Y. Nah, sehingga bisa kita masukkan di sini. Kalau begitu X aksen sama dengan R cos alfanya adalah X. Maka X cos theta. Nah, gitu ya. Dikurangi R sin alfa adalah Y, sehingga Y sin theta. Nah, ini untuk X aksen. Sedangkan Y aksennya ini juga sama, bahwa R cos alfa itu adalah X, kemudian R sin alfa itu adalah Y, sehingga sama dengan untuk Y aksennya adalah R sin cos alfa tadi adalah X ya, jadi X sin theta gitu ya, kemudian ditambah Y cos theta. Nah, gitu ya. Nah, sehingga bisa kita tulis dalam bentuk
matrik ya, untuk X aksen dan Y aksennya. Nih, X aksen, Y aksen itu sama dengan, nah kita tulis dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, ini kan pasti dikalikan XY. Nah, kita tinggal ambil saja ini ya, untuk cos theta di sini ya. Kemudian ini min sin theta, berarti ini min sin theta. Yang ini adalah sin theta. Nah, yang ini adalah cos theta. Nah, ya, sehingga bisa kita dapatkan untuk rumus X aksen, Y aksen. Sehingga bisa kita tulis secara umum bahwa jika X, Y dirotasikan dengan rotasi pada titik pusat O 0,0 dengan besar sudut theta, mendapatkan bayangan X aksen, Y aksen, dan X aksen, Y aksennya bisa dicari seperti ini ya. Jadi perkalian dua buah matrik yang unsurnya terdiri dari cos theta min sin theta, sin theta cos theta. Untuk matriks yang pertama kita kalikan dengan matriks yang kedua, yaitu X, Y ya. Nah, oke, kalau sudah kita tinggal coba untuk contoh soalnya ya. Kita coba untuk mengerjakan contoh soal berikut. Tentukan bayangan titik 3, min 2 oleh rotasi pada titik pusat O 0,0 dengan rotasi 90 derajat ya, diputar sebesar 90 derajat. Kita coba kerjakan untuk yang A tadi, bahwa rumus X aksen, Y aksen tinggal kita masukkan saja sudutnya ya. Cos theta tadi ya, tetanya 90 derajat. Kemudian min sin theta, sudutnya 90 derajat, kemudian sin 90 derajat, ini cos 90 derajat kali X, Y. X nya adalah 3, Y nya adalah minus 2. Langsung kita masukkan saja, kita hitung. Nah, cos 90 derajat adalah 0 ya. Sin 90 derajat 1 min sin 90 derajat, maka minus 1. Sin 90 derajat 1, cos 90 derajat 0 ya, kita kalikan 3 dan min 2, maka hasilnya 0 kali 3 adalah 0 ditambah min 1 kali min 2, 2 ya, positif. 1 kali 3, 3, karena 0 dikali min 2 adalah 0. Nah, hasilnya adalah 2 dan 3 ya. Oke, berikutnya yang B ya. Untuk yang B kita coba di sini. Kalau negatif 90 derajat berarti diputar searah dengan arah jarum jam ya. X aksen, Y aksen, rumusnya sama, kita tinggal masukkan saja sudutnya. Nah, kemudian min sin dari min 90 derajat ya, di sini sin minus 90 derajat, ini cos 90 derajat ya. Ini X nya 3, Y nya minus 2. Oke, nah cos min 90 derajat ya, karena di kuadran min itu di kuadran 4 ya, sudut negatif di kuadran 4, karena 0 juga tetap 0 ya, berarti ini cos 90 derajat kan 0, sehingga tetap 0. Kemudian sin min 90 derajat itu di kuadran 4 sinus negatif ya, minus 1, karena kalikan negatif jadi positif 1. Ini min 90 derajat berarti minus 1, ini 0. Nah, kita kalikan dengan 3 dan minus 2. Hasilnya adalah 0 kali 3, 0. 1 kali min 2 adalah minus 2. Min 1 kali min 3 adalah minus 3 ya, karena 0 kali min 2, 0. Oke, ini adalah hasil bayangannya. Nah, demikian caranya ya, tinggal kita masukkan rumus saja. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke dilatasi, rotasi ya, rotasi pada pusat A, B dengan sudut rotasi theta. Nah, jika X, Y dirotasikan dengan rotasi dengan pusat A, B dengan sudut rotasi adalah theta, maka kita peroleh bayangannya adalah X aksen, Y aksen, di mana X aksen, Y aksen bisa kita cari seperti ini ya. Cos theta min sin theta ini sama ya, jadi untuk matriks yang ini sama ya, cos theta min sin theta, sin theta cos theta. Nah, di sini bedanya, kalau tadi pusatnya 0,0 tinggal kalikan X dan Y saja, tapi kalau pusatnya di A, B maka kita kalikan dengan X min A
Y-nya dikurangi B dulu ya. Nanti setelah itu baru ditambahkan dengan AB, di mana A dan B ini adalah titik pusat rotasi. Nah, sehingga ketika kita disuruh menentukan bayangan titik 3,-2 jika dirotasi pada pusat 1,5 dengan sudut rotasi misalkan 90 derajat, kita tinggal masukkan rumus yang ada ya, sehingga X aksen Y aksen itu sama dengan cos 90 derajat min sin 90 derajat, kemudian sin 90 derajat cos 90 derajat. Nah, di sini X-nya adalah 3 gitu ya, 3, kemudian A-nya adalah 1. Jadi ini adalah pusatnya A, B, ini titiknya X, Y. Jadi 3 dikurang 1, ini Y-nya adalah minus 2, dikurang B-nya adalah 5, baru nanti ditambah dengan A, B, 1 dan 5. Nah, kita masukkan cos 90 tadi 0, ini berarti minus 1, 1, ini 0, kita kalikan dengan 3 kurang 1, 2, min 2, min 5 adalah minus 7, kemudian nanti ditambah 1 dan 5 ya. Ini kalau kita kalikan dulu ya, 0 kali 2, 0, ditambah min 1 kali min 7 adalah 7, positif ya. 1 kali 2 adalah 2, 0 kali min 7, 0, maka kalau dijumlahkan hasilnya ini 2. Nah, nanti baru ditambah 1 dengan 5, maka hasilnya adalah 8 dan 7. Nah, ini adalah bayangannya itu ya. Baik, berikutnya kalau sudah rotasi kita lanjutkan ke materi dilatasi. Nah, dilatasi adalah transformasi geometri pada objek ya. Sama tadi yang namanya objek itu bisa berupa titik, garis, kemudian kurva ataupun bangun, di mana bayangan objek menjadi diperbesar atau diperkecil dari suatu titik tertentu tanpa merubah bentuknya. Nah, kita coba untuk dilatasi pada pusat O, 0,0 dan faktor skala K ya. Misalkan di sini titik A adalah X, Y dan A aksennya adalah X aksen, Y aksen. Ini merupakan bayangan dari titik A yang sudah didilatasi atau diperbesar ya, karena ini diperbesar, semakin bertambah besar berarti diperbesar. Nah, kita coba cara mendapatkannya. Katakanlah di sini misalkan saya kasih nama ini A, ini B ya, ini B. Oke, di sini kita kasih nama B ya. Ini B, ini berarti misalkan B aksen. Nah, kita punya segitiga, dua buah segitiga siku-siku ya, OAB dan OA aksen, B aksen. Kita bisa pakai perbandingan di sini. Misalkan OB aksen di sini ya, berarti OB aksen jika dibandingkan dengan OB, kita tulis ya, OB aksen per OB itu sama dengan OA aksen per OA ya, berarti OA aksen per OA. Nah, sehingga kita dapatkan OB aksen itu kan berarti ini kan X aksennya ya, OB aksen itu X aksen, OB itu X gitu ya. Nah, kita kasih juga ini berarti A ini adalah AB ya, ini adalah X, Y ya, A aksennya adalah X aksen, Y aksen. Berarti panjang ini adalah Y aksen, panjang ini adalah Y gitu ya. Yang ini adalah X. Dan yang segini ini nanti X aksen. Nah, sehingga kita dapatkan di sini OB aksen itu sama dengan OA aksen gitu ya, kali OB per OA ya, atau OA aksen per OA kali OB gitu ya. Nah, kemudian untuk berikut yang kedua yaitu ini ya, kita bandingkan yang ini, yang A aksen B aksen dengan AB ya. A aksen B aksen per AB gitu ya, itu berarti sama dengan OA aksen juga gitu ya, OA aksen per OA. Nah, sehingga kita dapatkan untuk A aksen B aksen gitu ya, A aksen B aksennya berarti sama dengan, sama ini ya,
OA aksen per OA kali AB gitu ya. Nah, kalau misalkan faktor skala dilatasinya itu adalah K gitu ya. Jadi misalkan di sini katakanlah K, ini kan faktor skalanya ya. Faktor skala udah ada di sini ya, faktor skalanya. Nah, maka bisa kita tuliskan bahwa K itu sama dengan ini ya, OA aksen per OA gitu ya. Dimana kita tahu OA aksen itu adalah jarak bayangan ya, jarak bayangan dari pusat dilatasi. Dari jarak bayangan ini terhadap pusat dilatasi, karena di pusat dilatasi di 0,0. Sedangkan OA, di sini OA adalah jarak benda atau jarak titik yang bukan bayangan ya terhadap pusat dilatasi. Maka bisa kita tuliskan di sini OB aksennya. OB aksennya berarti OA aksen per OA ini kan K, mewakili ya, K kali OB gitu, K kali OB. Sementara A aksen B aksen ini berarti tinggi bayangannya ya, itu sama dengan K kali AB gitu ya. Nah, sehingga bisa kita tuliskan OB aksen tadi, OB aksen ini kan X aksen ya, kita kasih warna yang berbeda. Nah, ini adalah OB aksen adalah X aksen kan, X aksen nih, OB aksen adalah X aksen, berarti X aksen itu sama dengan K kali OB. OB ini adalah X ya, ini adalah X. Nah, berarti K kali X. Nah, sementara A aksen B aksen ini adalah Y aksen ya, ini kan Y aksen, berarti ini Y aksen, AB nya ini adalah Y, sehingga Y aksen itu sama dengan K kali Y. Nah, sehingga nanti bisa kita tulis dalam bentuk matriksnya ya. Nah, bentuk dilatasi tadi bisa kita tulis seperti ini ya. Nah, tadi bahwa X aksen itu kan sama dengan K X, kemudian Y aksennya itu sama dengan K Y, maka bisa kita tulis dalam bentuk matriks X aksen Y aksen itu sama dengan, karena nanti hasilnya adalah K kali X, ini kan kita kalikan X dengan Y, maka ini harus K ya, K kali X, KX kan, supaya ini tidak ada maka ini kita nolkan gitu ya, supaya jadi KY aja, maka yang ini 0, ini K. Nah, ini adalah bentuk matriksnya untuk bayangan suatu titik X, Y jika didilatasi dengan faktor skala K. Nah, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini ya. Jika dilatasi pada pusat O 0,0 dan faktor skalanya K, maka bisa kita tulis matriksnya seperti ini ya. X aksen Y aksen sama dengan K 0, 0K kali XY. Nah, sedangkan untuk dilatasi pada pusat A, B dan faktor skala K, itu bayangannya adalah X aksen Y aksen sama dengan K 00K kali X min A ya, dikurangi titik pusatnya Y min B ditambah AB. Ini rumusnya hampir sama dengan yang rotasi tadi ya, hanya beda di matriks yang ini saja pengalinya. Oke, kita coba untuk latihan soalnya. Untuk contohnya di sini, jika diketahui kurva fungsi kuadrat Y sama dengan 2x kuadrat min 5x plus 3, tentukan persamaan bayangan fungsi kuadrat jika didilatasi pada pusat O, yaitu 0,0 dengan faktor skala 2. Nah, kita tahu tadi bahwa X aksen, Y aksennya, X aksen itu sama dengan K kali X ya, dan Y aksennya itu adalah K kali Y. Kalau faktor skalanya 2, berarti X aksen sama dengan K nya 2 gitu ya, kali X gitu ya. Y aksennya adalah 2Y. Nah, sehingga kita dapatkan kalau X aksen sama dengan 2X, maka X nya itu setengah dari X aksen ya, setengah dari X aksen, sedangkan Y nya di sini sama dengan setengah dari Y aksen. Nah, ini yang akan kita substitusikan ke
persamaan Y sama dengan 2x kuadrat min 5x plus 3. Jadi kita dapatkan persamaan bayangannya itu adalah Y-nya itu adalah setengah Y ya. Jadi setengah Y sama dengan 2 kali X kuadrat. X-nya adalah setengah X. Nah, ini aksinya langsung saya hilangkan aja ya, biar nggak ribet nanti. Kita kuadratkan dikurang 5 kali X-nya adalah setengah X plus 3. Nah, sehingga setengah Y sama dengan 2 kali setengah X kuadrat. Setengah X dikuadratkan berarti 1/4 X kuadrat min 5/2X plus 3. Ya, kita bisa kalikan dengan 2 semua ya. Di sini kita kalikan dengan 2 semua supaya tidak ada pecahan lagi. Oh, kita kalikan, iya kita kalikan 2 karena ini 2, ini 4 kan, ini jadi 2 ya. Jadi ini Y sama dengan X kuadrat gitu ya, min 5X gitu, plus 3 kali 2 adalah plus 6. Nah, ini adalah bayangannya gitu ya, jika didilatasi dengan faktor skala 2. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang rotasi dan dilatasi. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.